آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad اللهم بحرمة هذا الأمر بالقرآن وشهادة هذه من قولك اجعلنا من ثياب الأمة حسنا بك واشرنا غدا في زيادة واسمعي ألسنتنا وفتحه وأصحابه وأهلنا ومسكنا وسنته وأقوامه وأسمع به وجماعته. اللهم ادخلنا معهم جنة أول ما يدخلها وأنزلنا معك في حسنها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم الصعب فلا ترحمنا. اللهم ارزقنا زيادة كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن نفسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا إلا في ساعة الذنوب وساتر حبيبك الأفضل عيوبا. اللهم إنه كان على حسن المواقف أخوات عنهم وهم عن الوصول إلى مسجدنا ولا تحرمهم ثواب هذه النعمة هذه في الساعة وفضلها. اللهم اهدنا إلى سنة أصحاب القلوب ووفقنا لعمل صالحا وسلام عظمة القلوب. اللهم اجعلنا لآياتك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولنقول ذاكرين وأهلنا بالبحر مشهورين وإذا وفقنا الغفران غير مقتول ولا مظلوم واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الحصن الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نزهر بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli hammin farja wa likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama,
para jamaah muhibbin wa muhibbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sejak tanggal 1 bulan Rabiul Awal hingga hari ini kita telah bersama-sama membacakan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut kelahiran beliau, dalam rangka untuk meningkatkan cinta kita kepada beliau dengan memperbanyak bacaan sholawat, dan juga dalam rangka ibarat HP kita cas untuk meningkatkan, memperbarui cinta kita kepada mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kenapa kita membaca maulid, kenapa kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila di antara saudara-saudari kita yang malas membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan beliau mulai menyadari bahwa membaca sholawat ini adalah sesuatu yang wajib harus kita baca. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Meskipun kewajiban kita membaca sholawat hanya di waktu-waktu kita menjalankan sholat, akan tetapi mengingat kemuliaan Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas bagi kita hanya membaca sholawat ketika sholat 5 waktu saja. Sebab kalau kita renungkan secara mendalam bahwa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mungkin masjid ini tidak ada, mungkin Masjidil Haram masih tetap dikelilingi oleh berhala-berhala, mungkin yang namanya orang kauman tidak ada, kaum muslimin tidak ada. Sebab hanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sebagai titik mula kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini, maka bukan hanya orang Islam tidak ada,
tapi dunia dan seisinya alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah di dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada engkau, andaikan tidak ada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu sekali lagi jangan kita remehkan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu, kepada umat manusia, sebab karuniaku, sebab rahmatku kepadamu, maka bergembiralah kalian semua. Oleh karena itu pantas kalau hari ini kita beramai-ramai datang ke masjid sambil menepuk-nepuk terbang berbahagia, hanya semata-mata kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang agung tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa zulumati ilan nur, dunia yang gelap gulita, tidak kenal tauhid, tidak kenal Allah, menjadi terang benderang. Kita semuanya menjadi kenal siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ada sebuah cerita yang ini real, dialami dan dilihat, diriwayatkan oleh As-Sayyid Abbas, abahnya As-Sayyid Maliki, cicitnya atau nenek kakeknya As-Sayyid Muhammad bin Maliki Al-Alawi bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Husaini. Di dalam kitabnya beliau menceritakan suatu ketika berkunjung di negeri Syam. Pada saat itu persis seperti kita hari ini, orang-orang berbondong-bondong ke masjid untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi keheranan Sayyid Abbas, beliau melihat seseorang mulai dari awal dibacakan Maulid sampai akhir dibacakan doanya, orang tersebut berdiri dengan tegak meskipun sudah tua renta, sehingga membuat heran kepada Sayyid Abbas ini. Ketika Maulid selesai, didekati orang tersebut, lalu ditanyakan, wahai saudaraku, gerangan apa
yang menyebabkan engkau sejak awal tadi saya lihat berdiri hingga akhir dibacakan maulid? Padahal engkau sudah tua, sudah sepuh, datang ke majelis maulid sejak awal hingga akhir. Subhanallah. Inilah kebesaran kita membaca maulid. Ketika kita asrofal berdiri, jangan kita anggap itu bid'ah, tidak ada artinya. Yang hadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut sebagian ulama jelas akan hadir pada kita. Di dalam hadisnya yang lain Rasulullah bersabda, jika ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, aku Allah katanya, aku Sayyidina Muhammad ya, aku dibangunkan oleh Allah untuk menjawab salamnya orang tersebut. Bagaimana kalau kita ini setiap saat baca sholawat, membaca salam, pasti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tidur seperti dikatakan oleh orang-orang yang tidak meyakini bahwa al-anbiya ahya'un fi quburi. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu cerita ada lagi satu cerita ini diceritakan oleh Maksud Saudi. Oleh karena itu tidak ada yang berani memandang Rasulullah Muhammad SAW terlalu lama, karena cahayanya seperti matahari. Seperti kalau kita melihat matahari, tidak mungkin kita memandang dengan lama-lama. Tapi juga seperti bulan, bercahaya bersinar, enak dipandang. Oleh karena itu, orang rindu kepingin memandang wajah Rasulullah, tapi takut akan wibawa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dari kejauhan datang pelan-pelan berjalan menuju saya. Tiba-tiba langsung dia membuka kain yang untuk ayam saya. Orang tersebut kemudian berkata, orang ini sebenarnya banyak dosanya, tapi karena banyak membaca sholawat, maka aku bantu untuk menghilangkan hitamnya ini. Bukan diberitahukan menghilangkan hitamnya. Orang ini sebenarnya banyak dosanya, karena banyak baca sholawat, maka aku kesini. Ketika diusapkan tangannya, tiba-tiba menjadi putih lagi cemerlang, orang mayit tersebut menjadi putih lagi wajahnya, lalu ditutup lagi kainnya. Seingatnya atau orang yang menceritakan ini tadi bertanya, siapa wahai saudara, aku adalah seorang yang orang tersebut saking kagetnya dia terbangun. Dalam bangunnya itu tidak melihat apa-apa kecuali ayatnya yang masih tertidur tadi itu kain. Dibuka, dicoba dibuka. Ini yang tadi buka atau enggak? Dibuka betul. Ayatnya yang wajahnya sudah menghitam menjadi cerah putih. Itulah yang para muslimin kemudian merawat ayatnya dibuka lalu berangkat sehingga dia punya keyakinan
ayahnya membaca banyak baca sholawat dan seperti itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, maka aku akan melaksanakan taubat sambil banyak membaca sholawat. Tidak ada bacaan yang dibaca yang lainnya. Ini adalah pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang dialami oleh orang-orang yang betul-betul mengalami sesuatunya. Oleh karena itu, benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man asura alaihi hajat, fal yuksir alaiya sholatan." Siapa saja yang mengalami kesulitan hajat, ya, man asra alaihi husulul hajat, maksudnya man asra alaihi hajat, barang siapa orang yang kesulitan untuk menghasilkan apa yang diinginkan, maka banyaklah membaca salat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ingin menyampaikan keutamaan fadilah membaca sholawat, luar biasa banyaknya. Supaya tentram hatimu, selamat dunia akhiratku. Salawat ayo salawat salawat
Salawat sampai mati taubat sebelum mati. Salawat sampai mati taubat sebelum mati. Sing tak jaluk ning kancaku, ayo padha ngapura selawatmu supaya tentram hatimu selamat dunia akhirat. Selamat yuk, selamat ayo, salawat sampai mati sebelum mati. MKRI harga mati salawat sampai mati sebelum mati. Salah satu kita mau itu hasanah